Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bersama beribadah dalam rangka perayaan ulang tahun GKI Kuto Arjo ke-79. Dalam 1 tahun ini kita sudah melewati bersama dalam suka dan duka. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan bernyanyi bersuka dalam Tuhan. Tahun umur GKI Kuto Arjo. Banyak suka duka kita lewati bersama. Tapi ingatkah bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu menolong kita tepat pada waktunya. GKI Kuto Arjo bukan hanya sekedar gedung gereja, tetapi menjadi tempat kita berelasi dengan saudara kita, menjadi rumah untuk kita pulang, untuk kita rindu kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bernyanyi dari NKB 34 bait 1 dan 2. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Dikala
Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pesan syukur dari Bapak Pendeta Emeritus Kriswana untuk gereja kita dalam rangka ulang tahun GKI Kuto Arjo. Kami persilahkan. Bapak Ibu Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kuto Arjo beserta seluruh anggota jemaat yang terkasih. Di hari yang istimewa ini, kita patut bersyukur atas kasih setia Tuhan Yesus yang selama 79 tahun telah membimbing, menyertai, dan memberkati kehidupan dan pelayanan gereja kita dalam suka dan duka, melewati berbagai kendala, masalah, dan kesukaran. Karena itu, marilah kita wujudkan syukur kita ini dengan kesetiaan dan semangat kita mengabdi dan melayani Tuhan Yesus sepanjang waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Emeritus Kriswana yang sudah menyampaikan pesan syukur bagi kita semua. Biarlah itu menjadi semangat untuk kita bergereja di dalam GKI Kuto Arjo. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, selalu menolong kita, dan rancangan Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Semua yang Tuhan berikan kepada kita, semuanya baik. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyanyikan lagu Semua Baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tanaya, kita akan melihat atau menonton
penayangan film pendek yang diperagakan oleh Jemaat GKI Kutoarjo. Rumah Sukacita, selamat menyaksikan. Di siang hari yang terik, Pandu pulang ke rumah membawa sepucuk surat dari seseorang yang terkasih. Sambil pulang, dia membaca surat tersebut dan dia tidak menyangka dengan isinya. Pandu, makasih banget buat semuanya, buat kenangannya, buat pelajaran berharga yang secara gak langsung kamu udah kasih ke aku. Kayaknya aku rasa kita lebih baik untuk lanjutin hidup kita masing-masing di jalan kita masing-masing. Aku mau fokus belajar, ngejar cita-cita. Sangat disayangkan sekali, ternyata itu adalah hal terakhir yang bisa didapatkan oleh Pandu dari seseorang yang terkasih. Sesampainya di rumah, dia masih merasa kesal dan masih merasa kecewa terhadap situasi yang tengah dia hadapi. HP saiki anyar tapi kok yo piye iki wang ora iso piye kowe oh iya Pandu iki lho simbar ra iso nganggo iki mbok diwarai Pandu iki bocah piye to diandani kok malah mlengos alah pancen sok iki lho ra iso iki bocah saiki pancen sampe sopan santun piye ya dadi kelingan ben aku ya ngono kuwi. Shalom Bu, baru pulang Mar. Iya Bu. Kemana di? Sama jadi rencang. Kaya tau lagi jam berapa? Iya Bu, ngertos jam 12. Mar. Kaya tau ra? Apa omongan wong? Kalau lihat kowe balik bengi-bengi kene. Ngertos Bu. Mari. Mar. Bapak kawangan. Sungguh suasana yang memprihatinkan di mana masih banyak keluarga yang masih kurang mengerti arti kata kekeluargaan dalam kehidupan keluarga mereka. Yuk sekarang kita lihat masa sekarang di mana keluarga Pak Indra dan Marni yang sudah menjadi nenek. Iya, bentar. Kamu udah dapat kerja, Bet? Kamu nulis puisi lagi ya? Kamu mau dapat apa dari puisi? Kamu bisa menafkahi keluarga. Mau kamu apa? Ya, aku punya jalan sendiri. Kamu ngelawan ayah. Kamu udah bisa tanpa ayah. Kamu juga, nak. Kuliah nggak jelas, nilai turun, pacaran terus. Kamu maunya apa sih? Ya gimana ya? Aku tuh nggak suka jurusan teknik. Kalau misalnya ayah mau aku serius kuliah, ya terserah aku dong mau jurusan apa aja. Aku tuh nggak kayak kakak yang bisa ayah atur-atur gitu. Loh, kamu kok banding-banding aku sih? Emang enak jadi aku? Udahlah nak, kalian nurut aja sama ayah. Itu juga buat yang terbaik untuk kalian kok.
Ah, susah tau gak sih ngomong sama kalian? Kamu tuh loh datang banting ini loh. Mbok ya pelan-pelan gitu naruhnya gitu, kenapa toh? Ya mbok kayak nggak tahu aja mbok ini kenapa. Anak zaman sekarang itu, keluarga zaman sekarang itu susah. Nggak tahu yang namanya definisi kedamaian. Kamu tahu nggak definisi kedamaian? Sakinah, mawadah, dan warohmah. Itu loh kamu. Tahu banget sih. Loh, saya itu udah mencicipi manis, pahit, asam, kecut, gula lebih. Loh, malah pergi. Loh. Anak zaman sekarang tuh gitu. Anak zaman sekarang tuh nggak tahu sopan santun, nggak tahu kedamaian gitu. Enak zamanku. Bener toh? Di keesokan harinya, tidak ada lagi rasa kekeluargaan dalam keluarga Pak Indra. Mereka sudah saling berjauhan, bahkan makan pun mereka sudah tidak bersama lagi. Ibu sangat kesulitan untuk mengatur Abed dan Nana. Ya Lana, muka lemes amat sih, ada masalah keluarga lagi. Ya iyalah, apalagi coba? Iyalah, ya apalagi bapak ibuku tuh emang gak ngertiin anak-anaknya gitu loh. Kan kalian tahu sendiri, heran banget aku tuh sama mereka. Udahlah, kita PP aja, lupain aja, udah. Iyalah, mending kita cari jalan keluarnya aja. Gimana caranya? Kemana kek? Kalau enggak ke kosan gue aja gimana? Dilihat tuh orang tua dulu, cari enggak? Yaudah yuk, mau enggak? Ide bagus sih, coba yuk. Yaudah yuk. Ya. Nana pun sudah berencana untuk menginap di kosan salah satu temannya dan pergi meninggalkan rumah. Keesokan harinya, Ngomongnya apa sih? Sudah ada yang tinggi-tinggi, tapi seperti gak ada gunanya. Ayah, aku punya jalan hidup sendiri, ayah. Kamu yakin? Dari nulis saya dapat uang. Kamu yakin saya dapat uang untuk menafkahi keluargamu? Ini tahun berapa? Cuma butuh uang. Ya, gak semuanya bisa ayah atur. Mau pergi. Aku mau tinggal sama teman-temanku. Aku udah gak betah di rumah yang isinya cuma keributan doang. Ayah, ibu, kami semua menghargai kalian sebagai orang tua. Kami tahu kalian sayang sama kami, tapi cara kalian sulit sekali kami mengerti. Kenapa sih kita sulit untuk menghargai, mendengar satu sama lain? perpecahan di keluarga Pak Indra pun tak terelakkan. Nana tidak dapat dihentikan dari kepergiannya, dan Abed pun merasa sangat-sangat tertekan dengan tekanan yang diberikan oleh Pak Indra. Mungkin ini adalah akhir dari sebuah cerita keluarga Pak Indra. Tunggu dulu. Gimana? Film ini bagus gak? Bagus toh. Kira-kira bersambung gak nih? Tunggu ya. Dadah. Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon akan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sungguh pada saat ini kami bersukacita ketika kami sebagai gereja, ketika kami sebagai jemaat boleh melewati perjalanan panjang
selama 79 tahun. Bapa, saat ini kami ingin bersyukur untuk apa yang telah kami lalui ini. Dan ketika kami bersyukur, kami ingin mendekatkan diri kepadamu, sehingga syukur kami dapat menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang kami lakukan boleh mendatangkan kebaikan untuk kehidupan jemaat-Mu ataupun kehidupan kami secara pribadi. Oleh sebab itu, nyatakanlah kepada kami kehendak-Mu. Berfirmanlah atas kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus, kami pohonkan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia pada saat ini, saya ingin membacakan firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam surat Roma, pasal yang ke-12, ayat yang ke-9, sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan menyatakan kepada kita demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersyukurlah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-79. Usia 79 tahun untuk seorang manusia. Jelas ini adalah usia yang sudah lanjut. Ia boleh dikatakan sudah mendapat bonus usia. Apa yang terjadi dengan gereja kita? Seharusnya perjalanan 79 tahun, kalau digambarkan manusia tadi sebagai sudah lanjut usia, tidak harus dimengerti sebagai orang yang sudah tidak berdaya. 79 tahun bagi gereja harusnya tidak dimengerti sebagai gereja yang tidak berdaya. Tapi seharusnya usia 79 tahun ini adalah dimengerti sebagai sebuah perjalanan panjang yang telah dilalui. Dan dalam perjalanan panjang ini
layak untuk mendapatkan penghargaan. Perjalanan yang telah dilalui oleh GKI Kutoarjo selama 79 tahun harusnya dapat mewujudkan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kalau tema yang dicanangkan dalam ulang tahun yang ke-79 tahun saat ini, yaitu Rumah Sukacita, maka sesungguhnya kita sebagai gereja seharusnya membuat atau menjadikan gereja kita menyukakan semua orang yang ada di dalamnya. Siapapun yang terlibat, siapapun yang tergabung di GKI Kutoarjo boleh bersukacita karena kita boleh melewati masa yang panjang dan Tuhan tetap menyertai kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, menarik kalau di awal atau sebelum renungan ini saya sampaikan kepada kita tadi ditayangkan sebuah fragmen tentang keluarga yang kalau kita perhatikan masing-masing anggota keluarga di dalam cerita tadi itu ingin menunjukkan yang baik. Si orang tua ingin menjadikan anaknya baik. Anaknya pun ingin bertumbuh menjadi anak yang baik. Baik memang kadang-kadang harus dipahami bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi baik itu juga harus untuk banyak orang. Karena tadi yang ingin menunjukkan bahwa dirinya baik itu bukan menjadi baik. Justru mereka ribut. Mereka menjadi tidak harmonis. Mereka saling menyalahkan satu terhadap yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang terjadi di dalam keluarga tadi bukan mustahil itu juga terjadi dalam keluarga kita. Ketika masing-masing anggota keluarga ingin menonjolkan diri sebagai yang baik. Ketika masing-masing anggota keluarga ingin menunjukkan bahwa dirinya lah yang baik. Kehidupan keluarga yang menonjolkan akan dirinya tanpa mau mempedulikan orang lain, itu pasti tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Hal ini pun sangat mungkin terjadi di dalam gereja kita. Gereja kita bukan menjadi tempat yang menyenangkan, bukan menjadi tempat yang nyaman, bukan menjadi tempat yang memberi sukacita kepada setiap orang yang ada di dalamnya. Ketika masing-masing anggota di dalam gereja kita ingin menonjolkan akan kebaikan dirinya. Dalam pelayanan saya seringkali menghadapi jemaat yang mengatakan, "Oh, gereja dulu itu begini." Maksudnya ada anggota gereja yang dulu merasakan bahwa keadaan gerejanya itu baik pada waktu itu. Dia ingin kembali menjadi situasi atau ingin menjadikan situasi sekarang kembali ke masa lalu. Dia mau bernostalgia. Dulu gereja itu begini. Atau ada juga jemaat yang mengatakan, karena dia berasal dari luar kota, kemudian datang
Dia mengatakan, wah kalau di gereja saya dulu yang dilakukan itu begini. Dia merasa bahwa gerejanya yang dulu itu lebih baik daripada gereja yang sekarang. Atau ada juga orang yang mengatakan, wah seharusnya gereja kita itu dibuat begini. Orang ini merasa paling mengerti. Orang ini merasa paling mampu untuk membuat kehidupan gereja menjadi baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, contoh seperti ini akan menunjukkan bahwa dirinya lah yang terbaik. Kadang ada jemaat yang mengkritik, majelis itu harusnya melakukan yang ini, majelis jemaat itu harusnya begini, pengurus badan pelayanan harusnya begini. Hal yang seperti ini menonjolkan akan dirinya. Ada juga jemaat yang mengatakan aturannya seperti ini, tagernya bilang seperti ini. Ya semestinya kita mentaati itu kalau kita mau baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika gereja dipenuhi dengan orang-orang yang sok pandai, sok mengerti, sok baik, maka yang terjadi gereja itu adalah gereja yang penuh dengan tuntutan. Gereja yang dipenuhi dengan orang-orang yang menuntut. Ketika orang menuntut dan tidak ada yang melakukan, tidak ada yang mewujudkan, maka gereja itu bukan menjadi tempat yang nyaman. Bukan mustahil seperti kisah dalam fragmen tadi. Maunya baik, tetapi yang terjadi justru keributan, ketidakharmonisan. Nah, pada saat ini kita akan belajar melalui nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Di dalam bacaan kita tadi, Rasul Paulus memberi nasihat yang sederhana kepada jemaat di Roma. Nasihat itu dengan sederhana mengatakan, lakukanlah yang baik. Saya mau membandingkan dengan apa yang seringkali terjadi di gereja. Rasul Paulus mengatakan lakukanlah yang baik, bukan tuntutlah yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika orang hanya menuntut tetapi tidak mau melakukan, ini jelas tidak akan membawa kebaikan. Rasul Paulus menghendaki supaya jemaat itu mau melakukan. Jemaat bukan menjadi orang yang sok mengerti, sok pandai. Tetapi jemaat itu dinasihati oleh Rasul Paulus untuk mau melakukan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, kerajinanmu jangan kendor. Jadi Rasul Paulus menghendaki supaya jemaat itu tetap melakukan yang baik dan jangan sampai patah semangat. Jangan sampai menjadi kendor semangatnya. Tetapi biarlah melakukan terus dengan penuh semangat. Rasul Paulus juga memberi nasihat kepada jemaat di Roma itu untuk mau mengerti, untuk mau peduli kepada orang lain. Jemaat jangan sampai menonjolkan diri, tetapi mau mengerti keberadaan orang lain. Ketika orang tidak mau peduli dengan orang lain, ketika orang tidak mau mengerti orang lain, maka
bukan mustahil orang lain pun tidak akan mau memahami akan diri orang itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus menghendaki supaya jemaat di Roma itu mau bersukacita ketika ada orang bersukacita. Ketika ada orang yang menangis, ikut menangis. Artinya perasaan dan memahami orang lain itu perlu untuk diwujud nyatakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini ketika kita merayakan ulang tahun yang ke-79, saatnya kita untuk introspeksi. Kita perlu mawas diri. Bagaimana sebenarnya perjalanan kehidupan jemaat kita selama ini? Apa yang sudah kita lakukan untuk gereja? Jangan-jangan selama ini kita tidak pernah berbuat untuk gereja. Kita hanya maunya menuntut, kita maunya minta dilayani. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya memahami, mencoba memperhatikan apa yang terjadi di GKI Kutoarjo ini, sesungguhnya yang terjadi dengan GKI Kutoarjo ini sudah banyak perubahan. Gedung gereja sudah begitu bagus, berada di tengah kota dengan penampilan yang menarik. Juga setahun yang lalu, gereja kita meresmikan pastori. Menurut saya, pastori GKI Kutoarjo itu pastori yang terbaik di Klasis Purwokerto. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya secara fisik, sarana yang dimiliki oleh GKI Kutoarjo sudah memenuhi kualitas yang bagus. Nah, sekarang masalahnya apakah orang-orang yang ada di dalamnya juga sudah memenuhi kualitas seperti sarana prasarana yang sudah ada. Bapak, Ibu, dan Saudara, sungguh sangat mengecewakan seandainya apa yang baik, apa yang sudah berkualitas ini tidak bisa membentuk jemaat atau anggota yang ada di dalamnya untuk menjadi baik. Saat ini kita diajak oleh Rasul Paulus mau melakukan yang baik, bukan menuntut yang baik. Saya mencoba memahami, setahun yang lalu saya meresmikan pastori GKI Kutoarjo. Tapi setahun sudah berlalu, pastori yang sudah ada itu dikosongkan. Belum ada isinya. Calon pendetanya pun belum tinggal di pastori yang baru. Ini sebuah tantangan untuk kita semua. Juga kalau saya memperhatikan ketika GKI Kutoarjo memproses pendeta atau calon pendeta, seringkali ketika sudah hadir di tengah-tengah jemaat Kutoarjo, jemaat berdiskusi atau berdebat, dan seringkali yang saya saksikan adalah jemaat itu bukan menerima pendeta dengan baik, tapi seringkali proses pendeta itu menjadi sebuah perdebatan yang seru. Proses yang seharusnya menjadi mudah menjadi sulit. Sehingga sampai sekarang GKI Kutoarjo belum punya pendeta. Ini adalah sebuah tantangan untuk kita. Apa yang akan kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan gereja kita ke depan? Mampukah kita melakukan yang baik?
atau kita hanya mau menuntut yang baik. Rasul Paulus mengajak kita untuk kita boleh hidup di dalam kehidupan jemaat yang saling mengasihi satu kepada yang lain. Biarlah ini kita wujudkan dalam kehidupan kita. Mari kita wujudkan GKI Kutoarjo menjadi rumah sukacita. Tempat yang bisa menyenangkan semua orang. Dan kita yang ada di dalamnya, mari kita berkarya untuk Tuhan. Sehingga kehidupan gereja kita akan dapat menjadi semakin baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami agar kami sebagai jemaat mau melakukan yang baik untuk Tuhan, bukan menuntut yang baik. Biarlah Engkau mampukan setiap kami untuk mengambil bagian di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Dan mau mendatangkan kebaikan untuk semua orang. 79 tahun yang kami lalui, biarlah itu mendorong kami untuk semakin bersemangat mewujudkan kehidupan gereja yang baik, sehingga gereja kami dapat menjadi rumah sukacita. Di dalam nama Yesus kami pohonkan doa kami ini. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu prosesi pemotongan tumpeng oleh Majelis GKI Kutoarjo. Kami persilahkan. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa ikut berpartisipasi dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun bagi GKI Kutoarjo. Mari jemaat kita memohonkan doa syukur dan doa permohonan kami pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus, di dalam rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan selama 79 tahun GKI Kutoarjo berdiri, kami menyadari bahwa banyak keterbatasan dan kekurangan yang masih kami pelihara. Untuk memasuki perjalanan dalam usia yang baru, kami sebagai bagian dari GKI Kutoarjo memohon tuntunan tangan Tuhan dalam setiap rencana-rencana yang akan kami susun dan lakukan. Di dalam nama-Mu kami memohon. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami berdoa untuk setiap tim, badan pelayanan, majelis jemaat,
anggota dan simpatisan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, agar senantiasa mendasari pelayanannya dengan kasih kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kami agar dapat saling mendukung dan memperhatikan dengan kasih satu dengan yang lain. Di dalam nama-Mu kami memohon. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami berdoa untuk pelayanan dan kegiatan gerejawi yang saat ini sedang dilakukan dalam bentuk yang berbeda. Hal baru harus kami hadapi, dan kami perlu belajar untuk beradaptasi. Tuhan kiranya memampukan kami untuk bersama bekerja dan berpikir, untuk membangun dan mengembangkan potensi yang ada di dalam persekutuan kami. Berikanlah hikmat bagi kami untuk terlibat dan bersedia melayani Tuhan dengan apa yang kami punya. Di dalam nama-Mu kami memohon. Kiranya Tuhan menolong kami. Kita mendasari persembahan ini dengan mengingat Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku memelihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Bersembah
Bapa yang baik, terima kasih kami diberi kesempatan sehingga dapat mendengarkan firman Tuhan. Dengan ucapan syukur, kami mengumpulkan persembahan syukur pada Tuhan yang telah kami terima. Kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan di hadapan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pergilah dengan keyakinan bahwa Allah yang setia senantiasa berjalan bersama kita di dalam menjalani hari-hari sebagai satu persekutuan yang terus mengusahakan cinta dan sukacita. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara dalam rangkaian ulang tahun GKI Kuto Arjo. Semoga dengan bertambahnya usia GKI Kuto Arjo semakin diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin menjadi berkat dan bersaksi di tengah-tengah masyarakat. Jadikanlah GKI Kuto Arjo sebagai rumah sukacita bagi kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat ulang tahun bagi GKI Kuto Arjo yang ke-79.
Matahari